saudari yang terkasih, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada para pengikutnya terjadi kembali melalui bacaan Injil hari ini. Sebelumnya penampakan Tuhan Yesus dialami pertama kali oleh perempuan-perempuan yang sedang ketakutan setelah pulang dari kubur tempat Yesus dibaringkan dan dimakamkan. Di tengah perjalanan, Yesus menjumpai mereka sambil berkata, "Salam bagimu, jangan takut." Lalu penampakan yang kedua kepada kedua murid yang sedang pergi ke Emmaus. Namun kehadiran Yesus tidak mereka rasakan karena asik mempersoalkan tentang segala sesuatu yang terjadi dan juga ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal Yesus yang sudah sekian lama berdekatan dan berjalan bersama mereka. Tetapi ketika mereka sampai di tempat tujuan dan berkumpul bersama di rumah, Yesus kembali menampakkan dirinya secara lebih jelas dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini Yesus kembali lagi menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, yaitu kepada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan kepada dua orang murid yang lain. Mereka sedang mencari ikan menggunakan jala, namun tidak dapat. Maka di tengah kesulitan mereka, Yesus hadir dan menolong mereka serta menyuruh mereka untuk menebarkan jala agar memperoleh ikan. Ketika mereka mau mengikuti arahan Yesus, maka mereka akhirnya mendapat ikan 153 ekor banyaknya. Sesudah itu Yesus memanggil mereka, katanya, "Marilah dan sarapanlah." Saat itu juga menarik untuk diperhatikan bahwa dalam kebersamaan mereka dengan Yesus, tidak ada satu orang murid pun yang berani bertanya kepadanya. Sebab mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di sini para murid mulai mengakui yang mereka lihat itu benar adalah Tuhan. Bagi mereka nyata bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Penolong yang memberi harapan bagi kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, di balik peristiwa penampakan dirinya ini, Yesus sebenarnya mau menyampaikan pesan kepada para murid dan para pengikutnya agar jangan merasa kecewa, ragu-ragu, bahkan putus asa tentang kematian dirinya, melainkan yakin dan percaya bahwa kebangkitannya membawa kebahagiaan, damai sejahtera, harapan, dan keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak mengalami peristiwa itu, para murid bergegas pergi, yaitu Petrus dan Yohanes, mulai berani memberitakan kebangkitan Kristus kepada orang banyak dan mengajarkan tentang dalam nama Yesus, dan Dia adalah kebangkitan dari antara orang-orang mati. Maka disebutkan dalam bacaan pertama tadi bahwa di antara orang yang mendengar ajaran mereka itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Namun yang menjadi kendala dalam pewartaan para murid pada waktu itu juga adalah mereka imam-imam kepala dan kepala pegawai Bait Allah serta orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kesaksian mereka
dan tentang apa yang mereka sampaikan dan ajarkan. Sehingga terjadi protes, pertentangan yang hebat, dan perselisihan di antara mereka di muka hakim. Namun berkat nama Yesus, orang Nazaret itu, dan berkat Roh Kudus yang membantu para murid untuk berani berbicara yang benar di hadapan hakim, imam besar Hanas dan Kayafas beserta pembantunya, maka mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Sehingga para murid dibebaskan dan kembali melaksanakan tugas dan pelayanan mereka seperti biasanya. Maka dengan kejadian ini, mereka akhirnya semakin menyadari arti kematian dan makna kebangkitan Yesus sampai Ia dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga lewat pewartaan sabda Tuhan dan Injilnya yang kita renungkan hari ini dapat memperkokoh iman kita dan membuat kita yakin serta semakin percaya akan Yesus yang bangkit mulia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Pace.